Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube ya. Kali ini kita mau bahas soal hal yang masih sering terjadi, yaitu kesalahan daripada teman-teman kita yang mungkin baru ya dan juga masih awam soal printer. Jadi hal ini memang masih sering terjadi dan ini adalah hal umum ya. Jadi kalau misalnya saya juga kalau disuruh cari produk yang saya nggak ngerti, saya juga nggak punya gambaran, nggak punya informasi. Yang paling gampang adalah saya cuma lihat harganya, ya. Jadi saya cuma pilih beberapa merek dan saya masukin tipe fiturnya dan dari situ nanti akan muncul beberapa pilihan produk yang saya lihat adalah harganya, ya. Jadi dengan asumsi kalau saya mau cari misalnya barang elektronik selain bukan printer lah, karena memang misalnya saya nggak ngerti itu mau barangnya seperti apa, yang saya lihat adalah berdasarkan harga, ya. Jadi saya masukin fiturnya, saya ketik di marketplace atau Tokopedia, Shopee, Bukalapak, fiturnya saya masukin dan nanti ada range harga, estimasi harganya, keluar beberapa produk yang ditampilkan. Nah, itu aja yang saya bandingin ya. Jadi saya hanya bandingin berdasarkan harga. Nah, tapi sebenarnya buat teman-teman yang lagi cari printer, ya di sini kita ajarin supaya teman-teman jangan salah membandingkan printer berdasarkan harga aja, ya. Jadi eh, kalau cuma berdasarkan harga itu bisa jadi ternyata kita salah beli atau juga kita belinya kemahalan karena bisa juga harga yang mahal tapi ternyata fitur atau speknya itu rendah karena kita nggak tahu harga pasaran dan kita nggak tahu tipenya ya. Jadi ini adalah hal umum. Oleh karena itu mari kita belajar, kita edukasi supaya teman-teman jangan salah. Oke, kita lanjut. Nah, buat teman-teman yang awam ya, ini yang tadi saya cerita sebelumnya adalah sering terjadi ya. Jadi ini adalah hal umum, jadi teman-teman juga nggak usah bingung karena sekarang ini kita kasih tahu tipe-tipe apa yang sesuai, tipe-tipe apa yang setara dan juga harganya tuh range-nya berapa. Jadi teman-teman punya gambaran ya. Nah, satu hal lagi yang saya boleh informasikan adalah sebagai berikut. Printer ini di Indonesia cuma ada 4 merek. Ya, printer inkjet yang saya bilang atau printer laser lah yang umum itu cuma ada 4 merek. Yang secara garis besar yang banyak dipakai di rumahan, di kantor atau buat usaha cetak. Yang secara umum. Mereknya itu berdasarkan abjad ya, saya bacain dari Brother, Canon, Epson dan juga HP ya. Jadi cuma ada 4 brand, 4 merek aja. Dan mereka ini 4 brand ini semua merek internasional, merek yang sudah lama bikin printer, udah puluhan tahun. Jadi bukan merek yang baru atau bukan merek yang kita nggak tahu statusnya ya. Jadi 4 merek ini adalah printer yang memang sudah skalanya internasional. Jadi teman-teman nggak usah takut soal kualitas, soal durabilitasnya dan juga after sale service-nya ya. Jadi semua mereknya adalah merek-merek yang bagus. Oke. Nah, jadi lebih gampang untuk kita nentuin tipe dan juga harganya berdasarkan spesifikasi dan fiturnya. Oke. Nah, yang umum itu adalah HP, Canon, Epson dan satu lagi adalah Brother ya. Tapi kita lihat dari 4 merek ini adalah merek-merek yang saya tadi bilang adalah merek-merek internasional, merek-merek yang sudah lama bermain di printer. Mereka adalah produsen printer skala internasional ya. Jadi kalau dibilang apakah HP lebih bagus dari Canon? Tidak. Apakah Canon lebih bagus dari HP? Tidak juga. Apakah Epson lebih bagus dari Canon? Enggak juga. Apakah HP lebih bagus dari Epson? Enggak juga. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi semua merek-merek ini termasuk satu lagi Brother, cuma di sini nggak ada gambarnya. Itu semua punya fitur, punya spesifikasi dan juga perbandingannya itu plus minus ya. Jadi masing-masing ada plusnya, ada minusnya. Nggak ada satu merek pun yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling awet kalau menurut saya. Karena apa? Mereka ini semua punya market targetnya sendiri, mereka punya segmen pasarnya dan juga mereka memberikan garansi yang sama. Ya, garansinya sama, misalnya dikasih garansi 2 tahun. Kalau misalnya garansinya sama-sama 2 tahun atau juga mungkin ada yang berani kasih sampai 3 tahun, itu berarti memang produknya sudah teruji durabilitasnya, keawetannya, ya. Jadi teman-teman juga nggak usah ragu apakah merek si Canon lebih bagus dari Epson, tidak, karena semuanya ini kurang lebih sama. Ya, yang penting kita
pilih produknya, tipenya, fiturnya yang setara, ya. Jadi kalau memang sudah setara, ya semua sama kuat, ya. Nggak ada yang paling bagus. Kalau ada yang paling bagus, ya kita nggak usah cerita merek-merek yang lain. Kita hanya tawarin aja, kita hanya cerita satu merek aja. Buat apa kita cerita merek lain kalau nggak bagus? Percuma, nanti malah rusak mulu, kita yang dikomplain, ya. Jadi semua merek bagus dan merek-merek ini adalah merek-merek ternama, oke? Nah, sekarang kayak saya kasih contoh, kalau kita mau cari printer ink tank, ya, ini yang masih sering terjadi ini. Kita mau beli printer ink tank, ya, dengan harga budget 1,7 juta, ya. Kalau kita buka di marketplace, ya, kita akan lihat di sini yang muncul dengan kata kunci printer ink tank itu adalah HP 315, ya, contoh. Terus ada Epson L120, ada Epson L121, Epson L121 dengan L120 ini sama ya, cuma L121 ini tipe baru pengganti yang L120. Nah, terus ada lagi printer ink tank, ini sama ya, HP 315, Epson L121 atau L120, terus ada juga Brother T220 di kanan bawah ini, ya. Nah, yang saya lingkarin ini harganya 1,6, 1,7, 1,6. Jadi kurang lebih harganya range-nya di antara 1,6 sampai 1,7 jutaan, ya. Nah, kalau teman-teman yang masih awam pasti bingung atau dipikirnya oh ya udah berarti kalau mau beli Epson tipenya yang ini L120 atau L121. Kalau mau beli HP tipenya yang ini HP315. Kalau mau beli Brother tipenya ini yang T220, ya. Itu gambaran secara umum buat orang yang nggak ngerti, ya. Jadi saya nih bukannya bilang mau so jago atau mau lebih tahu, bukan ya, tapi kita di sini ngajarin karena kebetulan saya lebih fokus di printer, jadi saya kasih tahu perbandingannya seperti apa, tipe produknya yang setara seperti apa, supaya teman-teman jangan salah ya. Sekali lagi ya, bukan karena saya sok jago atau mau menggurui atau sok pinter, bukan seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang kita udah tahu nih harga range-nya seperti ini, kita lanjut. Nah, tadi ya, tipe printer yang muncul, nanti teman-teman bisa scroll back ke belakang ya. Nanti teman-teman lihat, di situ tadi ada Epson L120 atau L121. Kita tahu ternyata si Epson L120 atau L121 ini adalah printer aja, print only. Ya, print only, resolusinya rendah, hanya untuk dokumen teks printing aja. Ya, jadi tidak diperuntukkan cetak foto atau gambar. Tidak untuk Epson L120 atau L121. Harganya 1,6 sampai 1,7 juta. Oke. Nah, untuk si HP 315 yang tadi muncul atau ada lagi sebenarnya satu lagi 319, nanti teman-teman bisa scroll, bisa browsing di marketplace ya. Cari aja tipe-tipe ini karena di sini saya kasih tahu semua tipenya. Jadi teman-teman udah tahu nih tipe-tipenya apa. Nanti teman-teman bisa cari informasi harganya sendiri. Nah, untuk si HP 315 atau 319, ini dia fiturnya sudah print scan copy. Print scan copy borderless A4, jadi bisa cetak foto ukuran A4. Udah gitu dia multifunction print scan copy, harganya 1,6 sampai 1,7 jutaan. Oke, lanjut ke Canon G2010, ya sama print scan copy borderless A4, harga 1,7 jutaan. Nah, terus begitu lanjut ke si Brother T220 yang paling bawah ya. Print scan copy juga, borderless A4, harga 1,7-an. Nah, berarti dari HP, Canon, Brother ini kurang lebih spesifikasi fiturnya sama, print scan copy multifunction ya. Dan juga harganya mirip 1,6, 1,7, 1,7, 1,7. Nah, si Epson L120 ini udah spesifikasinya paling rendah, cuma print only, nggak diperuntukkan cetak foto, resolusinya kecil, harganya 1,6 sampai 1,7 juta. Ya, nah kalau begini teman-teman udah tahu kan, berarti si Epson L120 ini meskipun harganya mirip, ternyata dia tidak setara dengan teman-temannya yang ini, alias si Epson L120 atau L121 ini speknya di bawah, fiturnya lebih rendah, tapi harganya mahal atau sama dengan yang multifungsi. Ya, jadi teman-teman udah bisa tahu nih, ini sebagai salah satu contoh yang saya kasih. Ya, ini update September 2021 ya. Jadi nanti soal harga soal harga itu memang masih berubah, tapi saya pakai yang terupdate saat ini.
Oke, ini satu contoh yang pertama. Udah cukup jelas ya. Kita lanjut lagi. Ini adalah harga yang 2 juta sampai 2,7 juta. Jadi kalau teman-teman cari di kata kunci, itu keluarnya yang printer inktank, print scan copy, tapi ada juga yang print scan copy dengan wireless ya. Nah, kalau di sini yang saya lingkarin, Epson L3210, Epson L3110 harganya 2,4 sampai 2,5 juta. Terus di sini juga ada L3110 sama 2,5. Nah, yang di bawah ini ada apa namanya? HP 415 inktank ya. Harganya ini sebenarnya bukan 2,8, yang realnya itu harganya 2,1 ya, tapi ini saya ambil contoh aja tipe-tipe merek brand lain. Dan juga ada satu lagi di sini si Canon G2010 harganya 2 juta 200. Ini juga salah. Ini harga yang benernya harusnya harganya di sekitar 1,7. Tapi yang muncul itu adalah mereknya pasti keluarnya Epson, Canon, HP, dan juga ada Brother ya. Di paling bawah cuma nggak kelihatan di sini gambarnya. Nah, ini yang saya kasih penjelasan juga. Ini di sini ada sedikit tricky, ada sedikit sedikit membingungkan. Jadi seperti ini saya bagi sebagai berikut. Untuk tipe printer Epson L3110, L3210 ya, itu fiturnya cuma print scan copy dengan koneksi USB, itu harganya 2,5 jutaan ya. Tadi kita udah lihat harga 2,5 jutaan. Tapi untuk si HP 415 atau 515 yang harganya sama 2 jutaan, dari 2,1 sampai 2,7, ini fiturnya sudah print scan copy dengan wireless. Ya, begitu juga dengan si Canon G3010 atau G3020, udah print scan copy wireless harga 2,2 sampai dengan 2,6 juta. Dan juga satu lagi yang paling bawah adalah si Brother T420W ya, print scan copy wireless harga 2,3 jutaan. Ya, jadi sebenarnya dengan harga yang mulai dari 2,1 sampai 2,7 ya, dengan average rata-rata sekitar 2,5 jutaan, itu udah bisa dapat yang namanya print scan copy wireless. Tapi kalau di sini yang muncul adalah Epson L3110 atau L3210 yang baru, itu dengan fitur hanya USB, bukan WiFi. Tapi harganya 2,5 jutaan juga. Ya, jadi teman-teman udah punya gambaran ya. Tadi yang pertama adalah harga di 1,7 jutaan, yang ini harga 2,7 jutaan. Nah, ini yang seringkali masih bingung, karena memang kita nggak tahu spesifikasi dan fitur dari masing-masing merek atau tipe. Jadi teman-teman jangan cuma lihat harganya aja mirip, tapi juga harus melihat spesifikasi dan juga cek fiturnya. Karena kalau cuma melihat harganya, dianggapnya itu sama, padahal speknya berbeda. Oke, nah ini yang saya mau kasih perhatian adalah sebagai berikut. Harga mahal ya, belum tentu karena fitur lebih lengkap atau spesifikasinya lebih jauh lebih bagus ya. Malah sebenarnya spesifikasi atau fiturnya itu sama atau malah bisa under. Under itu artinya fiturnya lebih rendah tapi harganya mahal ya. Artinya apa? Merek tersebut harga jualnya kemahalan. Buat orang awam yang nggak ngerti, dianggapnya yang harga mahal itu bagus, padahal sebenarnya harga jualnya kemahalan. Bikin rugi si pembelinya karena nggak tahu, dianggapnya yang paling mahal yang paling bagus, padahal sebenarnya dia dimahalin harganya. Ya, jadi di sini masih banyak pilihan printer, ya pilihan printer inktank yang harganya terjangkau sesuai dengan fiturnya yang tadi saya sebutin di depan. Jadi ada si HP, ada si Canon, dan juga ada si Brother. Ya, buat teman-teman yang masih bingung atau misalnya nggak tahu tipe-tipe yang setara, teman-teman bisa komen. Jadi nanti saya kasih tahu ya, karena mungkin ada beberapa tipe printer yang nggak dicantumin di video ini yang teman-teman mau tanya. Jadi ada juga yang misalnya dia selain print scan copy tapi bisa auto document feeder atau bisa ada yang lainnya. Nah, itu yang harus teman-teman juga harus cek. Oke. Nah, jadi yang tadi saya mau sampaikan itu adalah
pilihan printer, jangan sampai nanti teman-teman beli kemahalan ya. Ini coba saya lihat lagi di Tokopedia ya. Di sini saya juga jelasin untuk tipe printer ini ya, ada Brother T310, ada juga Epson L121. Ini harganya mirip tapi sebenarnya si Epson ini speknya tuh di bawah. Ya, ini 1,6 juta. Nah, si Brother yang T220 ini harga 1,7 tapi dia print scan copy. Karena kalau kita lihat di online ini kadang-kadang informasi print scan copy ini nggak kebaca atau kita cuma perhatian berdasarkan harga. Tapi kalau di sini kita belajar supaya teman-teman jangan salah milih atau bandingin printer. Ya, begitu juga di sini kalau kita lihat yang wireless, print scan copy wireless itu munculnya adalah HP 415 yang wireless, ya, HP 515 yang wireless. Ini harga juga 2,7, 2,1 sampai 2,7. Ya, jadi sebenarnya dengan harga yang hampir sama dan lebih murah, tapi teman-teman dapat fitur yang lebih lengkap. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan silakan komen ya. Intinya kita sama-sama belajar supaya teman-teman jangan salah beli printer, jangan salah beli harga kemahalan ya. Semoga informasi yang bermanfaat dan terima kasih.